Mendengar kata kupu-kupu, pasti yang ada di pikiranmu binatang cantik yang memiliki sayap berwarna-warni dengan motif menarik. Tak heran, kupu-kupu banyak disukai terutama oleh anak-anak. Selain dari bentuknya yang indah dipandang, kupu-kupu juga memiliki fakta unik yang harus kita tahu. Sebelum menjadi binatang yang bisa terbang, kupu-kupu memiliki sejarah kehidupan yang cukup panjang dimulai dari seekor ulat. Beberapa di antara kita mungkin ada yang bertanya, apakah kupu-kupu ingat kalau mereka dulunya seekor ulat? Menurut Prof. Michael F. Braby, melalui techconversation.com, kemungkinan kupu-kupu tidak ingat kalau mereka dulunya seekor ulat. Namun, menurut sebuah penelitian, kupu-kupu bisa mengingat pengalaman mereka ketika menjadi seekor ulat. Berikut channel terupdate akan jelaskan fakta penting tentang metamorfosis kupu-kupu dari ulat yang perlu diketahui. Proses perubahan bentuk dari ulat hingga menjadi kupu-kupu disebut sebagai metamorfosis. Proses metamorfosis kupu-kupu berawal dari telur, ulat, dan kepompong terlebih dahulu. Proses ini harus dilewati agar terciptanya kupu-kupu yang indah itu. Terdengar cukup panjang perjalanan terciptanya kupu-kupu, namun sebenarnya berlangsung dengan sederhana. Berikut penjelasan mengenai tahapan metamorfosis yang terjadi pada ulat sebelum menjadi kupu-kupu. Nomor 1, ada proses telur. Umumnya, telur kupu-kupu menempel pada daun atau ranting pohon. Namun, kebanyakan ditemui pada bagian ujung atau di bawah helai daun. Telur kupu-kupu berbentuk bulat atau silinder berukuran kecil dan banyak. Bentuk telurnya tergantung pada jenis kupu-kupu tersebut. Proses telur ini berlangsung 3 atau 5 hari dan kemudian menetas. Kedua, ada proses ulat atau larva. Setelah telur menetas, berubah menjadi ulat atau larva, mereka akan memakan sisa cangkang dari telur dan dedaunan di sekitarnya. Setelah beberapa waktu tubuh ulat semakin besar, biasanya, kulit luar ulat akan berganti menjadi kulit yang baru. Hari demi hari akan dilalui ulat di atas pohon, di mana tempat tinggalnya sejak masih berbentuk telur. Ulat hanya bisa mengandalkan dedaunan di sekitarnya untuk makan. Dikarenakan tubuh ulat yang cukup lemah membuatnya tidak bisa kemana-mana sehingga ia akan tumbuh serta berkembang di atas pohon saja. 3. Ada proses kepompong, pupa. Saat tumbuh dan berkembang di atas pohon, ulat kemudian akan berubah bentuk menjadi pupa atau kepompong, saat berat dan panjang badannya telah maksimal. Dari bagian luarnya, kepompong terlihat seperti rumah dengan selimut yang menutupi tubuh ulat sangat rapat sehingga terkesan seperti sedang beristirahat. Padahal, di tahap inilah, ulat melalui proses yang luar biasa. Setelah proses kepompong selesai, kupu-kupu akan bersiap untuk menjalani kehidupannya di dunia. Saat kupu-kupu pertama kali keluar dari kepompongnya, sayap yang dimilikinya masih lunak dan terlipat di tubuhnya sehingga belum bisa langsung terbang. Kupu-kupu harus segera memompa cairan tubuh ke vena sayapnya untuk mengembangkannya sebelum terbang. Ketika sayapnya mencapai ukuran penuh, kupu-kupu harus beristirahat selama beberapa jam yang bertujuan agar tubuhnya kering dan mengeras sebelum terbang untuk pertama kalinya. Jika kupu-kupu telah bisa terbang, ia pun akan mencari makanan untuk bertahan hidup. Lalu, mencari pasangan untuk berkembang biak. Kupu-kupu dewasa hanya fokus pada 2 hal ini saja karena masa hidupnya yang tidak panjang. Itulah beberapa fakta menarik mengenai proses metamorfosis kupu-kupu yang berasal dari ulat. Semoga bisa menambah ilmu pengetahuanmu. Terus pantau channel ini untuk kamu mendapatkan informasi tentang fakta menarik lainnya. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Terima kasih.